Pengertian pengembangan sumber daya insani. Pengembangan sumber daya insani adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai atau anggota agar memiliki pengetahuan, keahlian, atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Pengembangan sumber daya insani berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap anggota organisasi, serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Pengembangan sumber daya insani bertujuan untuk menghasilkan kerangka kerja yang bertalian secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan di mana karyawan didorong belajar berkembang. Pengembangan sumber daya insani dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengembangan sumber daya insani makro, dan yang kedua, pengembangan sumber daya insani mikro. Mungkin ada dua faktor yang mempengaruhi sumber daya insani. Yang pertama, pengetahuan. Menurut Noto Atmojo dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Insani, pengembangan merupakan penginderaan suatu objek tertentu, seperti halnya penginderaan penciuman, rasa, dan raba. Juga menyimpulkan bahwa pengetahuan merupakan dasar atau fakta yang harus diketahui dan diterapkan dalam pekerjaan. Dan pengetahuan itu menjadi dua bagian. Yang pertama, theoretical knowledge, dan kedua, practical knowledge. Dalam faktor sumber daya insani, selain pengetahuan ada juga keterampilan. Menurut Nasution, keterampilan adalah hasil belajar pada ranah psikometrik yang terbentuk menyerupai hasil belajar kognitif. Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan suatu dengan baik. Maksudnya, kemampuan adalah kecakupan potensi yang dimiliki seseorang untuk menguasai suatu keahlian. Keterampilan dapat digolongkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, keterampilan teknis, yaitu merupakan keterampilan yang mampu menggunakan prosedur yang sudah diterapkan, misalnya seperti mengoperasikan mesin yang ada di pabrik. Yang kedua, keterampilan manusiawi, yaitu keterampilan dalam mengadakan kerjasama, memahami, dan memotivasi orang lain. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Biasanya keterampilan ini banyak dikuasai oleh seorang manajer yang berpengalaman dalam bidang tertentu dan digunakan untuk membuat suatu keputusan. Fungsi operasional sumber daya manusia. Dari definisi manajemen sumber daya manusia, maka fungsi yang seharusnya dilakukan oleh pegawai dari suatu organisasi mencakup fungsi operasional. Yang dikelompokkan dalam fungsi operasional adalah pengadaan, pengintegrasian, pemeliharaan, dan kedisiplinan. Dalam pengadaan, yaitu adalah proses penarikan atau seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien, membantu tercapainya tujuan perusahaan. Kegiatan ini mencakup rekrutmen atau penarikan, yaitu adalah langkah mencari dan memilih seorang yang dibutuhkan untuk mengemban suatu tugas tertentu. Dalam Islam, hal ini cukup mendapat perhatian. Misalnya saja ketika kita memilih teman, kita diperintahkan untuk sangat selektif, yaitu dengan memilih teman yang baik akhlaknya, kuat imannya, dan memiliki solidaritas yang tinggi. Yang kedua, selection atau pemilihan. Kegiatan seleksi apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip manajemen secara wajar, maka proses seleksi akan dapat menghasilkan pemilihan karyawan yang dapat diharapkan kelak memberikan kontribusi yang positif dan baik. Yang ketiga, penempatan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon anggota yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan dan sekaligus mendelegasikan kepada orang tersebut. Mungkin 3 poin dalam pengadaan. Selanjutnya, pengintegrasian.
Pengintegrasian adalah kegiatan menyatu padukan keinginan anggota dan kepentingan perusahaan agar terciptanya kerjasama yang memberikan kepuasan. Selanjutnya, pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Dan terakhir, kedisiplinan adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan prosedur. Disiplin merupakan bentuk pengadilan diri. Fungsi tersebut harus dilakukan agar sasaran-sasaran yang diinginkan oleh pegawai sebagai individu dapat dicapai dengan baik. Demikian pula saran yang diinginkan oleh organisasi dan masyarakat dapat diselesaikan pula dengan cukup memuaskan. Adapun kendala-kendala dalam pengembangan manajemen sumber daya insani. Yang pertama adalah peserta. Peserta pengembangan memiliki latar belakang yang tidak sama. Ini menyulitkan dan menghambat kelancaran pelaksanaan latihan disebabkan daya tangkap serta daya nalar terhadap pelajaran yang diberikan pun berbeda. Kedua, pelatih dan instruktur. Pelatih yang ahli dalam men-share pengetahuan kepada para peserta latihan dan pendidikan sulit didapat. Ketiga, fasilitas pengembangan. Fasilitas sarana maupun prasarana yang dibutuhkan untuk latihan pun sangat kurang. Keempat, kurikulum. Kurikulum yang ditetapkan pun kurang serasi alias menyimpang, sehingga untuk menetapkan kurikulum yang tepat itu tidaklah mudah. Yang terakhir, dana pengembangan. Dana yang tersedia sangat terbatas, bahkan pelatih maupun sarananya kurang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Menurut Moe Horiono, indikator kinerja dapat dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah efektif. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian output yang dihasilkan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Yang kedua, efisien. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Yang ketiga, kualitas. Indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, ketepatan waktu. Indikator ini mengukur apakah pekerjaan tersebut telah diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Yang kelima, produktivitas. Indikator ini mengukur nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi. Yang keenam, keselamatan. Indikator ini mengukur kesehatan organisasi secara menyeluruh. Poin terakhir yaitu mengenai dimensi pelayanan. Terdapat 5 dimensi utama yang disusun sesuai tingkat kepentingan relatifnya, yaitu yang pertama, responsif atau daya tanggap. Merupakan suatu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Yang kedua, reliability atau kehandalan, yaitu suatu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. Yang ketiga yaitu asuransi atau jaminan, yaitu kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas, keramah tamahan, perkataan atau kesopanan dalam memberikan pelayanan. Yang keempat yaitu empati atau perhatian, merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan perhatian yang bersifat individual atau pribadi kepada para konsumen. Yang terakhir yaitu pengimbau atau kemampuan fisik, merupakan suatu bentuk penampilan fisik, peralatan personal, media komunikasi dan hal-hal lainnya yang bersifat fisik.